Tapi kalau kamu bertanya Ba'alawi itu dzuriyahku atau bukan, maka aku jawab, mereka bukan dzuriyahku. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nastahna wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbi adhilni mudhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Perkenalkan Kanjeng, nama saya Muhammad Maulana Ishak, berdomisili di Kabupaten Kudus, di lereng Pegunungan Muria dan agak lumayan dekat dari Menara Kudus. Saya seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, khalifah tarekat Syadziliyah Idrisiyah, dan muhibbin tarekat Tijaniyah. Dan kesemua jalur saya adalah mastur, atau jalur orang-orang yang tidak dikenal. Saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan beliau kepada KRH Faqih. Begitulah Rasulullah menyebut panjenengan KRH Faqih. Dan pesan ini diperuntukkan kepada seluruh bangsa Indonesia semuanya. Saya sebenarnya sudah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad lebih dari 20 kali. Yang pertama ketika saya usia 14 tahun, yaitu mimpi bertemu beliau dan dijemput beliau untuk masuk surga bersama beliau, seluruh nabi, rasul, dan para wali. Adapun saya diperintah oleh Rasulullah Muhammad menyampaikan mimpi saya kepada KRH Faqih tentang masalah Ba'alawi. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya yang juga muhibbin habaib mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi saya bertanya, "Ya Rasulullah Muhammad, para habaib Ba'alawi itu keturunanmu atau bukan? Cucumu atau bukan?" Beliau menjawab, "Setiap umatku, baik itu keturunanku atau tidak, asalkan mereka beriman, maka mereka adalah keluargaku. Mereka aku anggap keluargaku. Tapi kalau kamu bertanya Ba'alawi itu dzuriyahku atau bukan, maka aku jawab, mereka bukan dzuriyahku. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un." Saya bertanya, "Apa itu munqati'un wa maudhu'un ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bertanyalah kamu kepada ulama ahli hadis atau orang yang paham hadis, karena penjelasannya itu sama." Dan kemudian mimpi itu terputus. Kemudian mimpi saya dengan Rasulullah yang kedua soal Ba'alawi terjadi tanggal 25 Oktober, Rabu malam Kamis. Dalam mimpi itu beliau memakai jubah putih dan imamah putih sederhana. Beliau memerintahkan kepada saya, "Sampaikan salamku kepada cucuku KRH Faqih, agar dia menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad benci. Aku Rasulullah Muhammad murka terhadap orang yang mengaku keturunanku, mengaku darah dagingku, mengaku nasabku, dan mengambil silsilah nasabku yang digunakan
untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat umatku. Sungguh aku tidak ridho semua itu. Ingatkanlah kepada para kaum Ba'alawi itu berhenti dari perbuatan buruk mereka. Lalu Rasulullah mengucapkan perkataan, man ghasyana falaisa minna. Rasulullah mengucapkan perkataan, man ghasyana falaisa minna. Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Rasulullah bersabda seperti itu. Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Kamu yang mengutus adalah aku. Kamu yang mengajar demikian adalah aku. Kamu yang menyuruh berkata demikian adalah aku. Kamu berkata demikian adalah atas namaku. Dan kamu bergerak demikian adalah atas perintahku. Kemudian mimpi itu terputus. Mimpi saya yang ketiga, tanggal 1 November 2023. Beliau Rasulullah berkata, sampaikanlah pertemuanku denganmu kemarin. Janganlah kamu tunda-tunda dan janganlah kamu takut. Katakanlah kepada bangsamu, hendaklah seseorang tidak menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan leluhurnya, bukan kakek moyangnya. Karena hal itu mengundang laknat Allah dan azab Allah. Takutlah kalian akan azab dan laknat Allah. Dan selesailah mimpi itu. Andaikan saya tidak diperintah Rasulullah Muhammad, saya tidak akan bercerita mimpi ini. Dan resiko mencatut nama Rasulullah adalah sangat berat. Karena orang yang berbohong atas nama Rasulullah, maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Tapi karena Rasulullah memerintahkan agar disampaikan dan agar untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia, maka saya harus sampaikan. Mohon dimaklumi atas keterbatasan saya. Adapun Rasulullah menyampaikan ini dengan bahasa kolbu, yang lisan saya tidak bergerak, tapi hati saya bisa berbicara dan hati saya memahami. Terima kasih. Kudus 4 November 2023. Muhammad Maulana Ishak. Sekian Kanjeng Raden Mas Haryo Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.